lampu malam yang tak pernah padam. Kami berdiri saat kota terlelap. Selamat datang di Pet Putih, bersama saya Arvin Dimas, News Anchor AI Korlantas Polri, tempat di mana informasi disampaikan dengan terang, kebijakan dijelaskan dengan jelas, dan pelayanan publik hadir lebih dekat untuk Anda. Puncak arus mudik nasional mulai terlihat. Hingga siang hari pada tanggal 17 Maret 2026, sekitar 1,1 juta kendaraan atau 32% dari total proyeksi telah meninggalkan wilayah Jakarta, dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat. Informasi ini disampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Agus Suryo Nugroho, serta Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Rifan A. Purwantono. Terima kasih Pak Kakor, izin Pak Menteri. Rekan-rekan media, pada hari ini jam 14, arus kendaraan keluar dari Jakarta mencapai 1,1 juta atau 1.100.000. Sehingga memasuki angka 32% dari proyeksi sudah mulai bertambah dari hari-hari sebelumnya. Untuk itulah kemudian bersama Pak Menteri Perhubungan maupun Pak Kakor Lantas dijalankannya one way Penggal tahap 1 ini yang dari proyeksi yang kami perkirakan di malam ini juga akan meningkat sampai dengan 34% atau 1,2. Pemerintah memastikan pengelolaan arus mudik tahun ini berjalan terkendali melalui strategi terpadu lintas sektor. Salah satu langkah utama adalah penerapan manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL secara dinamis. Saat ini skema one way diberlakukan dari KM 70 hingga KM 263, sementara kontraflow diterapkan dari KM 55 hingga KM 70. Seluruh kebijakan ini dijalankan berbasis data real time untuk menjaga arus kendaraan tetap bergerak dan menghindari kepadatan ekstrim. Mohon izin Pak Menteri, jadi rekan-rekan sekalian bahwa one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional sudah kita berlakukan mendasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada jam 12 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKB. Jadi SKB itu tanggal 17 dan 18 itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama, one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Apakah malam ini nanti ada puncak arus? Nanti kami yang koordinasi dengan Dirut Jasa Marga, manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi. Karena malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan kontraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju ke Trans Jawa. Jadi sampai malam ini kami juga sampaikan Pak Menteri bahwa Harkamtipmas selama operasi hingga 5 hari ini tidak ada peristiwa yang menonjol. Ruas Jakarta Cikampek masih menjadi jalur utama arus mudik. Di jalur ini, KM 50 menjadi titik paling krusial karena menjadi pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah. Beberapa titik lain seperti KM 47 hingga KM 50 juga perlu diwaspadai karena adanya penyempitan lajur dan kontur jalan yang dapat memperlambat kendaraan. Namun di tengah tingginya mobilitas, terdapat kabar positif. Ini dinamis ya. Jadi kemarin saya expose ada penurunan 45. Terus hari ketiga ada penurunan 23. Sekarang penurunannya 38,9. Ini dinamis. Tentunya ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang tegas, SKB termasuk work from anywhere. Termasuk juga tingkat kedisiplinan pengguna jalan, termasuk juga petugas-petugas stakeholder yang ada di lapangan, yang ada di pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Hingga hari kelima operasi ketupat 2026, angka kecelakaan menurun sekitar 15% dan angka fatalitas korban meninggal dunia turun signifikan hingga 38,9%.
Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan dan meningkatnya kesadaran masyarakat mulai memberikan hasil nyata. Pemerintah juga memperkuat pembatasan kendaraan angkutan barang serta mengoptimalkan layanan penyeberangan dan rest area guna mendukung kelancaran perjalanan. Program Mudik Gratis Presisi juga kembali dihadirkan sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan di jalan. Meski begitu, peran masyarakat tetap sangat penting. Pastikan kondisi tubuh prima, kendaraan dalam keadaan baik, atur waktu perjalanan, dan selalu patuhi arahan petugas. Semoga perjalanan mudik Anda aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Mudik aman, keluarga bahagia. Saya Arvin Dimas, News Anchor AI Korlantas Polri. Terima kasih telah mendengarkan Pet Putih, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tak kenal lelah, kami di sini menjaga jalan, menjaga negeri agar lebaran tetap berarti. Semua pulang dengan hati utuh dan suci.